البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-124 dari surat Al-Baqarah. Kemarin kami sempat menyebutkan bahwasanya pantun atau puisi mengenai ulul azmi minar rusul Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Itu kemarin kami keliru menyebutkan sumbernya di Lum'atul I'tiqad. Yang tepat adalah disebutkan oleh penyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yang kitab tersebut dikenal dengan At-Tanbihatus Saniyah. Jadi dalam kitab tersebut dinukilkan mengenai pantun tersebut, bukan di Lum'atul I'tiqad. Adapun di Lum'atul I'tiqad sabul kalam, keliru ya. Yang tepat adalah disebutkan oleh barakallahu fikum pengarang kitab At-Tanbihatus Saniyah. Syarah terhadap kitab Al-Aqidah Wasithiyah, termasuk syarah yang paling bagus. Barakallahu fikum. Mengenai pantun atau puisi yang sudah kita sebutkan kemarin. Ulul azmi minar rusul ada 5. Terkumpul pada pantun Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Sekarang kita lanjutkan pelajaran berikutnya barakallahu fikum. Tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-125 dari surat Al-Baqarah. Wa ij'alnal baita, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ij'alnal baita masabatan lin-nas wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Dalam ayat yang mulia ini mengenai keutamaan daripada Ka'bah Baitullahil Haram. Yang mana Ka'bah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebagai kiblat kaum muslimin. Yang dahulu kaum muslimin sebelum diarahkan kiblatnya yaitu ke Ka'bah, dahulu mereka salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Namun setelah diperintahkan untuk berpaling dan barakallahu fikum menjadikan Ka'bah sebagai kiblatnya, kaum muslimin pun sampai saat ini mereka semuanya atau kita semuanya kaum muslimin kiblatnya adalah Ka'bah Baitullahil Haram. Allah Ta'ala menyatakan wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ketika kami menjadikan al-bait, yang diinginkan dengan al-bait sini adalah Ka'bah. Dan ketika kami telah menjadikan Ka'bah sebagai marja', tempat kembalinya manusia untuk beribadah. Wa amnan, dan juga barakallahu fikum tempat keamanan bagi manusia ketika berada di Ka'bah tersebut. Dalam artian lingkupan Ka'bah tersebut, terutama di Haramain, maka diberikan keamanan. Oleh karena itu, pada asalnya orang yang berbuat pelanggaran di luar haram, kemudian ketika masuk di lingkupan haram Haramain, Makkah dan Madinah, pada asalnya tidak boleh ditegakkan di situ. Caranya dipersempit dia itu biar keluar, kemudian baru diberikan hukuman. Keluar di Haramain, paham ya? Kemudian setelah itu baru diberikan hukuman. Karena memang tempat tersebut memang barakallahu fikum, tempat yang aman. Oleh karena itu para ulama menyebutkan apabila ada orang yang misalkan berbuat kekejian, berbuat pelanggaran yang harus diberikan hukuman, kemudian melarikan diri ke Haramain, caranya adalah dikeluarkan dulu, dipersempit agar dia keluar dari Haramain, baru tegakkan hukuman. Dan Ka'bah Baitullahil Haram barakallahu fikum sudah betapa banyak dari kalangan musuh-musuh Islam berupaya menghancurkannya.
Di antaranya adalah Abrahah yang waktu itu bersama tentaranya, pasukan gajah, dikenal dengan pasukan gajah, berupaya untuk menghancurkan Ka'bah tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjagaan dan perlindungan. Namun oleh karena itu usaha dan upaya mereka pun gagal, dan bahkan Allah taala mengirimkan 6 burung. Yang burung tersebut membawa batu kerikil dari neraka. Di paruhnya 1, di kedua, 6 kakinya 2. Dari barakallahu fikum, di kakinya itu 2. Paham ya? Kemudian di paruhnya 1. Kemudian dilemparkan kepada barakallahu fikum pasukan gajah tersebut. Karena waktu itu ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah Haram. Yang waktu itu barakallahu fikum hafizakumullah, Abdul Muthalib, kakaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun masih dalam keadaan jahiliyah, namun mereka meyakini bahwasanya Ka'bah tersebut memiliki keutamaan. Oleh karena itu, sempat ada ungkapan dan ucapan kalau seandainya memang Rabb yang memiliki Ka'bah ini masih melindunginya, maka dialah yang akan melindunginya. Benar. Begitu tentara Abrahah dengan bersama tentara gajah tadi, Abrahah dan tentara-tentaranya, pasukan gajah tadi, setiap kali mengarah ke arah kiblat dan ke arah Ka'bah, langsung gajahnya tidak mau berdiri. Tapi kalau barakallahu fikum dialihkan membelakangi, dalam artian pergi gitu, langsung lari. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Allah taala memberikan hukuman kepada mereka dan diabadikan dalam surat apa? Al-Fil, ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadikan bagaikan apa? Bagaikan barakallahu fikum daun jadi makan oleh ulat. Jadi mereka mati semuanya. Allahul musta'an. Namun di akhir zaman barakallahu fikum, ketika mendekati hari kiamat, ketika di muka bumi tidak ada lagi yang diucapkan atau yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana itu tanda-tanda hari kiamat kubra barakallahu fikum, ada seseorang yang bisa menghancurkan Ka'bah tersebut. Asalnya pun juga sama dengan asal daripada Abrahah, yaitu dari Ethiopia, Habasyah. Kemudian orang tersebut barakallahu fikum sifatnya enggak terlalu besar. Betisnya kecil saja betisnya. Memiliki 2 betis kecil. Dikenal dengan siapa, Pak? Yang menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman, dihancurkan Ka'bah itu. Awal mula dulu mau dihancurkan Abrahah dan pasukannya, masih dihalangi, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di akhir zaman nanti, ada orang yang dari Habasyah ini, dari Ethiopia ini menghancurkan dia. Karena sudah tidak ada kalimat tauhid lagi, sudah. Adanya orang jahat-jahat semuanya. Siapa orang ini? Dikenal dengan siapa? Muhammad. Siapa? Berapa? Abu Muhammad? Ingat enggak? Ciri-cirinya dia memiliki betis yang kecil. Antum? Apa? Lupa. Antum? Dul banyak, Dul Kornen, Dul siapa lagi banyak? Du Suwaikotain. Hasan barakallahu fikum. Du Suwaikotain. Suwaikoh itu tasghir dari sakoh. Sakoh itu betis. Suwaikoh berarti kecil-kecil. Suwaikotain 2 betis kecil. Jadi dikenal dengan Du Suwaikotain. Yakhribul Ka'bah yaumil qiyamah Du Suwaikotain minal Habasyah. Akan menghancurkan Ka'bah nanti hari kiamat Du Suwaikotain dari Habasyah, dari Ethiopia. Hancur nanti dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika keadaannya sudah apa tadi? Tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. La taqumus saa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidaklah tegak hari kiamat kecuali di muka bumi ini tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi barulah tegak hari kiamat. La taqumus saa'ah illa 'ala syiraril khalqi. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan di muka bumi ini tinggal orang-orang yang jahat. Barulah tegak hari kiamat. Oleh karena itu memungkinkan bagi Dzu Suwaikotain itu menghancurkan. Karena sudah tidak ada lagi pembelaan. Barakallahu fikum, dalam artian memang itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, namun keadaannya seperti itu. Manusia sudah tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kaum mukminin sudah diwafatkan. Dengan Allah taala mengutus apa? Rih, semacam angin yang sangat halus sekali. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini
Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan. Dan ketika kami menjadikan Ka'bah itu sebagai marja' tempat kembalinya manusia dan tempat berlindung keamanan, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu adalah tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah. Nah, bukan makam ya, sebagian orang mengatakan makam Ibrahim ke sana itu. Jadi yang dibungkus atau yang di barakallahu fikum diberi kotak itu di situ makam Ibrahim. Padahal bukan makam, makom. Paham ya? Kata mereka itu makam, itu keliru. Yang benar makom tempat berdirinya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah, yang namanya bangunan itu kan ketika masih pendek masih bisa. Tapi kalau tinggi butuh apa istilahnya itu? Nah, pemijak atau alat yang untuk menyampaikan di atas. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di situ. Nabi Ismail, barakallahu fikum, membantu memberikan batu batanya. Paham ya? Untuk membangun yang di bagian atas. Nah, maqam Ibrahim tersebut, barakallahu fikum, maka hendaknya sholat di sisinya. Termasuk daripada ibadah di situ. Tapi enggak perlu menyentuhnya. Karena untuk saat ini kan dilindungi itu ya. Dilindungi, kemudian mungkin kalau dari jauh yang enggak kelihatan, tapi kalau berdekat kelihatan telapaknya ya. Barakallahu fikum, seperti itu. Besar. Karena memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pada umat-umat sebelum kita ini, sebagian mereka ciptakan dalam keadaan besar sekali. Bahkan kalau kita lihat kisahnya bagaimana dalam surat Al-Fajr itu, ada umat-umat terdahulu mereka bangun rumah itu enggak seperti ini. Gunung-gunung itu yang dari batu dipahat sebagai rumahnya. Menunjukkan mereka besar itu loh, ya kan? Besar. Barakallahu fikum. Seperti itu. Dan umat-umat sebelumnya, umat terdahulu juga umurnya panjang-panjang. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, bayangkan. Zaman Nabi Nuh umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Umurnya panjang kan? Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war-ruk'is sujud. Dan kami telah barakallahu fikum memerintahkan atau kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail agar keduanya atau sucikanlah rumahku ini dari kotoran dan juga najis bagi orang-orang yang tawaf beribadah wal 'akifin, dan orang-orang yang barakallahu fikum beriktikaf di masjid tersebut, dan orang yang sholat di dalamnya. Ruka'is sujud maksudnya orang yang rukuk dan sujud, maksudnya orang yang sholat. Jadi memang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, kedua nabi tersebut diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala agar mensucikan yaitu barakallahu fikum masjid tersebut, Masjidil Haram, dari kotoran-kotoran orang-orang yang barakallahu fikum ingin mengotori Ka'bah tersebut. Orang-orang yang tawaf di sekeliling Ka'bah, orang iktikaf di Masjidil Haram, barakallahu fikum. Karena dulu orang jahiliyah, barakallahu fikum, itu mereka kalau tawaf itu telanjang. Tawaf keliling Ka'bah itu telanjang. Alasan mereka alasannya pakaian yang mereka pakai itu kotor. Sering dipakai untuk berbuat dosa. Enggak layak kalau kita keliling Ka'bah itu dalam keadaan memakai pakaian kotor tersebut. Akhirnya sebelum masuk lingkungan barakallahu fikum Ka'bah tersebut, sebelum tawaf mereka lepas semua pakaian. Laki-laki perempuan telanjang itu. Zaman jahiliyah waktu itu. Oleh karena itu dinukilkan ada pantun atau puisi yang mereka ucapkan, al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Pada hari ini nampak sebagian atau nampak semuanya karena telanjang. Namun yang nampak darinya enggak aku halalkan. Dalam artian yang mereka fokus. Paham ya? Cuman keliru tadi. Barakallahu fikum, keliru. Kenapa keliru fikum? Karena pada asalnya enggak seperti itu keadaannya. Bahkan dilarang untuk apa? Tawaf dilakukan telanjang tadi. Tapi mereka meyakini bahwasanya pakaiannya kotor. Karena pakaiannya kotor, kotor masih kotor penuh dengan dosa itu ya. Akhirnya dilepas sebelum tawaf. Ketika tawaf telanjang. Itu ketika zaman jahiliyah. Oleh karena itu disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Mujaddid dalam kitab beliau Masail Al-Jahiliyah, mengenai ritual atau keadaan orang-orang jahiliyah, bagaimana dahulu mereka beribadah. Kemudian barakallahu fikum, kita lihat apa yang tafsirkan oleh Al-Mufassirun. Qala Al-Mufassirun asabahumullah wadhkur ayyuhan nabi hina ja'alna al-ka'bata marja'an lin-nas. Ingatlah wahai nabi
ketika kami menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat kembali untuk manusia, ya'tunahu, mereka datang berbondong-bondong kepada Ka'bah tersebut. Tsumma yarji'una ila ahlihim, kemudian mereka kembali kepada keluarga-keluarga mereka. Tsumma ya'uduna ilaih, kemudian mereka kembali lagi kepada barakallahu fikum Ka'bah tersebut. Wa majma'an lahum fil hajj wal umrah, dan tempat berkumpulnya mereka ketika haji dan umrah, wa tawaf, dan juga ketika tawaf, wassalah, dan ketika salat, wa amnan lahum, dan sebagai tempat keamanan untuk mereka. Naam, la yughiru alaihim aduun fi, yang barakallahu fikum tidaklah membikin hal ini, tidaklah membikin cemburu atas mereka musuh yang di dalamnya. Barakallahu fikum seperti itu. Karena memang keadaan seperti itu, dan kita saksikan bagaimana semua kaum muslimin yang di luar Ka'bah, mereka salatnya semuanya kiblatnya adalah Ka'bah. Dan tidak harus menghadap ke arah mana? Barat. Adapun kita memang posisinya Ka'bah di bagian barat, oleh karena itu kita menghadap ke arah barat, kan itu. Tapi orang-orang yang di sana yang berada di barat Ka'bah menghadap ke arah mana? Timur. Barakallahu fikum. Jadi semuanya disesuaikan keadaannya. Adapun yang di sekeliling Ka'bah otomatis salatnya bebas, yang penting menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Barakallahu fikum. Kiblat. Wa qulna, dan kami mengatakan ittakhidhu min maqami Ibrahim makanan lis-shalah, dan jadikanlah dari maqam Ibrahim alaihissalam tempat untuk salat. Maksudnya bukan di atasnya itu ya. Di sekelilingnya. Barakallahu fikum. Wa huwa al-hajar alladhi waqafa 'alaihi Ibrahim 'inda bina'ihi al-Ka'bah, yaitu batu yang Nabi Ibrahim berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah. Jadi memang batunya masih ada ya. Dan bekasnya juga ada itu kan, diabadikan itu. Barakallahu fikum. Telapaknya enggak sebesar telapak kita kan? Lebih besar lagi. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya memang Allah Ta'ala menciptakan makhluknya itu sesuai dengan kehendaknya. Wa auhayna ila Ibrahim wa ibnahu Ismail, dan kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail, an tahhira baiti min kulli rijsin wa danasin, yaitu wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan anaknya, sucikanlah rumahku dari seluruh kotoran dan seluruh najis, lil muta'abbidina fi, bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya, bit tawaf haula Ka'bah, dengan tawaf pada sekeliling Ka'bah, awil i'tikafil masjid, atau i'tikaf di Masjidil Haram, wassalatu fi, atau salat di sekeliling situ. Salat di Ka'bah, maksudnya salat Ka'bah, salat di Masjidil Haram tersebut. Karena salat di Masjidil Haram barakallahu fikum itu pahalanya sebanding dengan berapa ribu salat? 1000 saja. Kalau 1000 kurang 100.000. Salat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 kali salat. Salat di Masjid Nabawi baru 1000. Salat di Masjidil Aqsa berapa? 500. Masya Allah ya, keutamaan yang sangat mulia dan besar. Kita selesaikan berikutnya barakallahu fikum, ayat yang ke-126. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa id qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Ayat yang sangat mulia menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana beliau berdoa agar Makkah tersebut dijadikan negeri yang aman. Negeri yang aman dan diberkahi barakallahu fikum. Dan hingga saat ini kita saksikan manusia berbondong-bondong haji ke sana, umrah ke sana. Barakallahu fikum, dinamakan Haramain karena memang di situ diharamkan. Memotong pohonnya juga diharamkan, bahkan mematahkan duri-durinya juga diharamkan kecuali yang benar-benar mengganggu. Apa itu ya? Barakallahu fikum. Jadi sana memang benar-benar aman, tentram. Di sana juga ada air apa? Zam-zam. Kemudian di sana juga ritualnya tidak jauh dari Makkah tersebut ada Madinah, Masjid Nabawi, salatnya juga sebanding dengan 1000 kali salat. Di situ juga ada kuburan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Dan di dekat situ juga ada kuburan Baqi, kuburan para sahabat, ya kan? Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan.
Semoga Allah mudahkan suatu ketika kita bisa ziarah ke sana dalam rangka haji atau umrah. Naam. Kita lihat sini. Naam barakallahu fikum. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini itu Makkah negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rezeki pada penduduknya. Minas samarati, berupa rezeki berupa buah-buahan. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Yaitu pada orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Karena yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, baik di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, atau masjid-masjid yang ada adalah orang yang beriman. Yang bisa memakmurkan adalah apa? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adapun orang-orang yang fujar, orang-orang rusak, atau orang-orang yang mereka tidak peduli dengan barakallahu fikum syariat Allah, itu tidak bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah." Hanya saja yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang bisa memakmurkan masjid. Jadi kalau orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang rusak, itu tidak bisa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Dan adapun orang kafir, maka aku akan berikan nikmat kepada dia sedikit saja. Summa atarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku maksa dia untuk masuk ke dalam api neraka. Wa bi'sal masir, yang mana neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Qala al-mufassirun asabahumullah, berkata ahli tafsir, wadkur ayuhan nabi hina qala Ibrahim da'iyan. Ingatlah wahai nabi, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al Makkata baladan amina minal khauf. Wahai Rabbku, jadikanlah Makkah itu negeri yang aman dari rasa takut. Dalam artian orang yang masuk situ aman gitu, merasa aman dari rasa takut. Warzuq ahlahu, dan berilah rezeki penduduknya min anwa'is samarat, dari berbagai macam jenis buah-buahan. Wa khussa bihadzal rizqi, dan rezeki ini dikhususkan man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dikhususkan bagi orang-orang di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, qala Allah, kemudian Allah Taala berfirman, wa man kafara minhum, dan barang siapa yang kufur di antara mereka, tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa arzuquhu fid dunya wa umatti'uhu mata'an qalila. Niscaya aku akan berikan rezeki dia di dunia. Naam, dan aku berikan dia bernikmat-nikmat sedikit saja. Summa uljiuhu murghaman, kemudian aku barakallahu fikum kembalikan dia secara paksa. Murghaman itu secara dipaksa, ila adzabin nar, kepada azab api neraka. Jadi orang kufar secara tidak langsung dapat apakah tidak rezeki di dunia ini? Dapat. Orang kufar juga ada yang kaya, orang kufar juga ada yang hidupnya mewah, namun kekayaan mereka sebatas di dunia saja. Paham ya? Dalam bentuk sebagai apa? Barakallahu fikum istidraj, yaitu penguluran waktu saja. Wa illa mereka nanti tempatnya di neraka semuanya, orang kufar. Nah, karena rezeki dibagi menjadi dua. Ar-rizqu bimakna al-'am wa rizqu bimakna al-khas. Rezeki yang maknanya umum sama rezeki yang maknanya apa? Rezeki yang maknanya khusus. Rezeki yang maknanya umum semua. Ya, semua makanan minuman yang bisa menegakkan badan tubuh manusia. Orang kafir juga dapat, orang muslim juga dapat. Namun rezeki yang maknanya khusus adalah rezeki yang diberikan kepada orang-orang yang barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang muslimin. Yaitu rezeki apa? Istiqamah di atas agama yang benar tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Wa bi'sal marja' wal maqam hadzal masir. Dan sejelek-jelek tempat kembali dan tempat tinggal adalah tempat kembali ini, yaitu neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Inilah cuplikan mengenai kisah daripada keutamaan Makkah, Ka'bah, Baitullah Haram, dan juga bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Makkah itu diberkahi dan menjadi negeri yang aman, dan ini Allah Taala kabulkan hingga saat ini. Oleh karena itu Makkah dan Madinah digelar dengan haramain
Haramain, karena memang di situ barakallahu fikum manakala beribadah di situ, beramal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, sebaliknya ketika berbuat dosa di Haramain dilipat gandakan pula apa? 6 dosanya barakallahu fikum. Padahal di tempat-tempat yang lain kalau Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum melihat seorang hamba berbuat kejelekan dihitung berapa? 1. Ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan. Namun di Haramain khusus, barakallahu fikum, para ulama mengatakan barakallahu fikum manakala ibadahnya saja dilipat gandakan di situ, berlipat-lipat, maka perbuatan dosa di situ juga parah keadaannya. Dalam artian dilipat gandakan balasannya juga. Wal a'yadu billah. Naam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.